Orang Kristen seharusnya jadi early bird atau night owl? Bagaimana dengan Yesus? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam Belajar Alkitab Pemuda Inverse, dan kali ini kita sudah sampai pada episode ke-8 dari seri Kembali ke Mesbah dengan judul pelajaran Kehidupan Mesbah Yesus bagian yang pertama. Dan saya harap buku pedoman Inverse dapat Anda gunakan sebagai personal devotion Anda atau juga materi di KPA, care group, ataupun di sekolah sahabat jemaat Anda masing-masing. Dan materi Inverse bisa Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Baik, kesempatan kali ini saya bersama dengan Pendeta Evan, ada Bro Kevin Manurip dan juga Ko Kevin Karigen. Shalom. Shalom. Oke, Ko Kevin boleh pimpin kita dalam doa? Boleh, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh kembali belajar. Tolong kami untuk bisa mengikuti teladan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, kita akan mempelajari kehidupan Yesus, khususnya dalam kehidupan mesbahnya Yesus. Kita akan belajar dari Markus pasalnya yang pertama, tapi kami akan bacakan dari ayat 35 sampai 38 saja. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Oke, thank you. Dan ayat Alkitab ini ada di Markus 1 pasal pertama dari kitab Injil yang paling singkat ya Pak Pendeta ya. Mungkin Pendeta boleh tolong uraikan juga secara singkat apa isi Markus 1 dan juga bagaimana Markus menggambarkan kehidupan mesbah Yesus di pasal pertama dari kitab tersebut. Oke, makasih Kak Alicia. Di Markus pasal yang pertama ini kita dapati ada beberapa bagian cerita tentang Yesus. Yang pertama kita dapati bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan ajakan untuk bertobat. Kemudian di pasal yang sama ini juga menceritakan bagaimana Yesus memiliki kuasa menang atas pencobaan di awal dari pelayanannya, dan juga menceritakan tentang bagaimana Yesus melakukan berbagai pelayanan, memberitakan Injil dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang menjadi fokus kita di Markus pasal yang keempat, bagaimana kehidupan mesbah Yesus secara pribadi. Di dalam ayat 35 ini dimulai tadi ceritanya bahwa di setiap hari kebiasaan Yesus, keseharian Yesus ketika hari masih gelap, di pagi-pagi hari, ia selalu mengambil waktu membangun mesbah dengan Tuhan. Ini fokus kita yang akan kita coba jabarkan bagaimana kehidupan mesbah Yesus yang bukan hanya satu kali ini, tapi tersirat setiap hari kehidupan Yesus, selalu dia mulai dengan terhubung bersama dengan Tuhan dalam kehidupannya. Oke, thank you Pak Pendeta. Dan kita masuk tadi ayat 35, Yesus itu menemukan tempat yang tenang dan sunyi ya untuk berdoa pada saat murid-murid itu masih tertidur ya Pak Pendeta. Dan di ayat 37-38 sebenarnya kita melihat Yesus itu menolak kesempatan untuk melayani, dan kesempatan pelayanan itu besar gitu. Bagaimana ini mungkin boleh kita refleksikan kepada kehidupan orang muda untuk tahu kapan kita menerima atau menolak sebuah kesempatan melayani. Karena terkadang kita takut untuk menolak pelayanan, tapi ada juga yang saking semangatnya semua pelayanan diterima, akhirnya ujung-ujungnya burn out sendiri. Mungkin Bro Kevin boleh kasih sharing? Oke, thank you kesempatan Alicia. Nah, gimana caranya, apalagi kita ya generasi muda sekarang ini bisa memilah-milih, bukan memilah-milih ya, bisa melayani dengan penuh maksimal ya. Nah, seperti kita tahu, apalagi kita melakukan itu untuk Tuhan ya, ada banyak sekali kesempatan dan juga talenta-talenta yang udah Tuhan kasih buat kita gitu. Tapi di saat yang bersamaan pun kita memiliki energi kita masing-masing ya, dengan
level baterai yang mungkin berbeda-beda. Nah, untuk itu kita harus tahu batasan kita sampai mana. Kemudian kita bisa menggunakan waktu dan tenaga kita yang sudah memang kita takar untuk secara penuh memfokuskan kepada pelayanan tersebut. Karena kalau seandainya kita melewati batas itu, ya kita pasti tahu sendiri ya, pelayanan kita jadi tidak maksimal. Nah, itu mungkin dari pengalaman aku ya sebelumnya, bagaimana cara aku bisa melakukan pelayanan untuk teman-teman di sekitar ya. I see. Jadi kenali diri sendiri juga ya. Betul. Mungkin dari Ko Kevin ada ini dengan sedikit, karena kan sebelumnya Yesus berdoa dulu tuh, kemudian outputnya habis itu dia juga merubah rencananya gitu. Mungkin dari point of view itu juga boleh jelaskan, Ko Kev? Ya, jadi sebenarnya Yesus ini, dia kan tantangan dia tuh jauh lebih besar daripada yang kita akan alami ya. Jadi dia itu emang contoh agungnya. Dan Yesus tuh nanya kepada Tuhan setiap hari apa yang harus dilakukan kan. Makanya Nyonya White bilang pagi-pagi kasih tahu rencananya Tuhan hari ini apa. Biar Tuhan kasih tahu oke, ini yang bikin, ini yang enggak. Jadi kadang-kadang ya nggak apa-apa untuk say no, bahkan terhadap pelayanan ya. Kalau say no kepada kerjaan, kayaknya ya itu harus kita juga seringkali kita orang muda tuh workaholic banget. Jadi semuanya kerjaan apa yang kita bisa kerjain kita coba kerjain gitu kan. Tapi ya Yesus juga tahu ada yang dia harus kerjakan, ada yang dia tidak harus kerjakan. Betul. Jadi di musim-musim berdoa di pagi hari inilah Yesus mendapatkan jawaban tentang apa yang dia harus lakukan dan apa yang dia tidak perlu lakukan. Jadi saying no untuk sebuah pekerjaan, bahkan sebuah pelayanan pun Yesus sudah contohkan itu nggak masalah gitu. Tapi bukan berarti kita malas-malasan, oh ya udah nggak apa-apa ya tolak, berarti kita tolak semua. Enggak. Kalau kita memiliki waktu dengan Tuhan, Tuhan akan bantu kita untuk bisa melayani secara lebih efektif. I see. Ya, jadi ada hal lain yang menarik di sini tadi di ayat yang kita baca. Sebelum Yesus memulai sebuah hal yang khusus, ia selalu mengambil waktu yang khusus juga. Di samping setiap harinya, ia memang berdoa di pagi hari untuk terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat ketika dia sudah diurapi sebagai Mesias, dia dibaptiskan, ia mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Karena disitulah awal pelayanannya sebagai Mesias dimulai setelah dia dibaptiskan. Kemudian setelah itu dia memilih murid-muridnya. Bahkan di akhir kehidupannya nanti kalau kita lihat juga, sebelum ia menghadapi sesuatu yang sangat penting, ia mengambil waktu untuk berdoa di Taman Getsemani. Untuk dia menerima salib yang akan dia pikul. Jadi yang saya dapat di sini, dalam kehidupan sehari-hari Yesus, ia selalu menggunakan pagi-pagi betul terhubung dengan Tuhan, ditambah jika ada proyek-proyek khusus. Nah, ini saya bilang proyek khusus. Ada pekerjaan khusus, ada kerinduan khusus, ada tambahan yang Yesus buat. Ketika ia memulai pelayanan sebagai Mesias, ketika ia memilih murid, ketika ia mau menghadapi salib. Nah, teman-teman orang muda juga begitu. Kesehariannya ambil selalu waktu dengan Tuhan, tapi ada kerinduan-kerinduan khusus, tantangan-tantangan khusus, rencana-rencana khusus. Kita perlu ambil waktu yang lebih khusus lagi menghadapi hal-hal yang khusus tadi. Nah, ini yang saya mau tekan. Amin. Berpikir semua. Aduh, sangat nohok sebenarnya ini ya. Dan di paragraf kedua insight kita bisa baca sama-sama bahwa Nyonya White menuliskan, menurut pandangan para nabi, inti dari agama adalah selalu sibuk dalam kegiatan. Mereka bergantung pada tindakan lahiriah untuk menunjukkan kesalehan mereka yang lebih tinggi. Nah, saat itu mengapa kesibukan pelayanan hanya sekedar menunjukkan kesalahan itu berbahaya gitu ya? Apa mungkin pelajaran kita saat ini? Karena mungkin aku tadi udah dengar contoh dari Yesus di pertanyaan pertama, terus ketika baca ini langsung berpikir, apa aku ini sebenarnya seperti orang-orang Farisi kali ya? Mungkin Ko Kevin mau sharing dulu. Ya, menarik kalau kita lihat dari kehidupan Yesus. Kenapa sih Yesus berdoa? Ya kan, pagi-pagi. Yesus beberapa kali mengeluarkan statement, aku nggak bisa bikin segala sesuatu, aku nggak bisa bikin apa-apa sendirian. Intisarinya gitulah. Ada banyak kutipan Yesus, ada kutipan Yesus yang bilang, saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa kalau bukan karena Bapa. Nah, jadi ini sangat bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi yang merasa benar diri.
Jadi seringkali juga mungkin kita mesti pikirkan, apakah ketika kita melakukan sesuatu ini, kalau kita bukan karena kita merasa oke, saya tidak bisa bikin apa-apa, saya terhubung dengan Tuhan, sehingga Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu melalui saya, itu akan berbeda dengan ketika kita yang merasa, yaudah, aku pengen bikin ini dengan perasaan, oh yaudah, kalau saya lebih sibuk, lebih aktif melayani Tuhan mungkin, ya saya sedang mengerjakan keselamatan saya, tapi bukan itu yang jadi, karena itu jadi sangat legalistik. Dan jadi pembenaran, jadi kayak kita itu apa ya, pembenaran itu bukan karena iman kepada Tuhan, tapi pembenaran itu karena pekerjaan kita. Dan itu jadi bahaya gitu. Dan inilah sebabnya kenapa waktu bersama dengan Tuhan itu penting, karena itu akan mengingatkan kita bahwa bukan kita loh yang punya kekuatan ini. Bukan kita yang harus bikin ini semua supaya kita mungkin bisa kayak seakan-akan kita jadi selamat karena apa yang kita lakukan. Jadi mungkin itu kali. Oke. Bro Kevin? Oke, aku setuju banget ya sama yang tadi dibilang sama Ko Kevin dan juga pendeta sebelumnya. Bagaimana Tuhan Yesus itu mengandalkan Bapa di surga untuk melakukan pelayanannya. Nah, aku melihat di sini seperti sebuah siklus ya. Bagaimana dia mengawali sebuah hari dengan datang membuat mezbahnya sendiri, kemudian dia bertanya kepada Bapa, kemudian Bapa mencurahkan berkatnya, dan juga dia mencurahkan berkat itu kepada orang-orang di sekitarnya dalam bentuk pelayanan. Nah, ini menjadi suatu contoh siklus yang baik yang patut kita umat-umat sekarang itu untuk pahami ya. Karena dengan kita menjalankan siklus ini, siklus pelayanan yang sudah Tuhan contohkan sebelumnya, output dari pelayanan kita itu akan terlihat seperti Yesus gitu. Seperti Yesus dalam artian kita memang melayani dengan tulus dan bukan seperti menunjukkan kesalahan aja ya. Karena kan ya mungkin banyak sekali yang bukan banyak sekali ya, mungkin banyak kayak orang yang melayani tapi cuman ingin memegahkan dirinya sendiri gitu. Nah, cuman ingin ya saya sering berpikir kayak gitu. Kayak saya mengandalkan diri saya sendiri gitu untuk pelayanan, tapi balik lagi seperti doa-doa pendeta terdahulu yang bilang sembunyikan saya di balik salib Yesus, di mana kita dapat menyondongkan kalau kita tuh cuman sebagai alat saja, cuma sebagai media, bahwa kita tuh menjadi media untuk penyaluran berkat Tuhan kepada sama kita umat manusia, kurang lebih seperti itu. Thank you, Kak. Ya, jadi hal yang penting ya dalam hidup kita sehari-hari, teman-teman orang muda, mari kita coba koreksi diri kita. Kita mungkin sering menggunakan waktu-waktu yang harusnya kita pakai untuk Tuhan, tapi kita pakai untuk kesenangan diri kita. Mungkin kita bangun pagi-pagi sekali, tapi menyaksikan Liga Champion yang ada di Eropa, yang itu memang kalau nggak salah tayangnya di subuh waktu di Indonesia. Nah, jadi mari kita coba koreksi dan introspeksi diri. Nah, kemudian jangan juga terjebak kepada aktivitas rohani yang tadi menjadi formalisme, rutinitas, dan kebiasaan. Nah, ini memang kuasa kegelapan itu pinter sekali. Berdoa, baca firman, dan melakukan kebaikan itu memang keharusan, tapi dia pelintir lagi itu untuk kesombongan, untuk show up, dan lain sebagainya. Nah, ini memang hati-hati sekali. Itulah yang terjadi kepada orang-orang Farisi. Mereka berdoa, mereka pelihara hari Sabat, mereka berpuasa, dan hal-hal lain mereka lakukan, tuntutan agama. Tetapi ada hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan di sana. Jadi ini perlu kita sangat hati-hati bahwa jangan sampai aktivitas rohani kita sekedar kebiasaan, rutinitas, dan formalitas saja, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak memiliki hubungan yang dekat kita dengan Tuhan. Ya. Amin. Puji Tuhan, untuk sesi pertama ini kami akan kembali setelah yang satu ini. Bosen? Ngantuk? Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja,
Jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita, tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, then open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana waktu pribadi Yesus dengan Bapa menolong Yesus sendiri untuk membuat keputusan yang dihadapkan mungkin pada dua pilihan saat itu. Nah, kita orang-orang muda nih sering banget juga ada di persimpangan jalan. Apalagi yang dari umur 18 mau pilih kuliah jadi mana, antara berapa pilihan, atau yang sudah lulus kuliah nanti akan pilih bekerja, atau yang sudah bekerja akan pilih siapa pasangan hidup. Kan banyak banget persimpangan ini kan. Nah, tapi bagi kita seringkali doa saja terasa tidak cukup untuk menemukan jawaban saat bingung memilih yang mana. Nah, mungkin Bro Kevin dan Pak Pendeta boleh sharing apakah punya pengalaman tentang bagaimana Anda membuat pilihan, atau mungkin apakah kita juga bisa sama seperti Yesus gitu, yang tahu jelas apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oke. Jadi ini dibilang tadi doa kan. Selain doa tentunya kita perlu belajar firman Tuhan. Itu dua itu pasti. Di satu sisi yang lain, ada beberapa pilihan yang memang Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Betul. Ya kan? Dan untuk itu seringkali orang pilih, kayak contoh misalnya kuliah, saya mau jurusan apa? Ya kan? Betul. Banyak pilihan, ya kan? Ya. Apakah mungkin Tuhan jelaskan kepada kita, terangkan secara jelas? Bisa jadi iya, ketika kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Tapi bahkan ketika kita memiliki waktu pribadi pun, bisa jadi juga jawabannya Tuhan nggak dengan jelas bilang, oh, kamu harus masuk ke misalnya pariwisata, atau kamu masuk ke ekonomi. Bisa jadi nggak seperti itu. Tapi Tuhan akan kasih karunia ketika kita menjalani pilihan yang kita jalankan itu. Betul. Tapi ada hal-hal lain juga yang mana Tuhan sangat jelas kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Ya kan? Kayak contoh, saya punya pengalaman bertahun-tahun yang lalu ini, udah lebih dari 10 tahun lalu. Waktu itu ada teman saya datang saya untuk pinjam uang dalam jumlah yang cukup besar. Waktu itu gaji saya mungkin beberapa bulan lah, dia minta pinjam uang itu. Yang ajaib adalah biasanya kan kalau orang datang kita pinjam uang besar, biasanya yang conventional wisdomnya apa sih? Kita bilang, ayo udah deh, aku kasih segini aja, nggak usah kembaliin. Ya kan, kita sebenarnya kan. Default. Nah, tapi waktu itu somehow di pagi harinya aku habis renungan yang soal tentang kalau misalnya ada orang datang minta sesuatu dan itu ada padamu, jangan ditolak. Ya kan? Nah, sebenarnya dan teman saya datang untuk minta karena ada keluarganya yang sakit dan butuh uang itu. Jadi pada saat itu ya udah, itu jelas banget kayak Tuhan bilang, Tuhan langsung ingetin kayak tadi pagi dibaca kan. Jadi tanpa keraguan ya udah saya pinjamkan kan. Dan ya aman-aman aja gitu. Setelahnya ya kembali juga. Tapi ada hal-hal ketika kita melakukan hal seperti itu, Tuhan bekerja dengan nyata, dengan sangat jelas untuk bilang ini yang harus kamu lakukan. Dan kalau kita nggak melakukan renungan-renungan dan waktu mesbah pribadi ini, ya saya nggak akan, kalau waktu itu saya nggak lakukan itu, ya saya palingan ya udah seperti orang biasa, ya udah sorry ya,
mungkin gue nggak bisa kasih pinjam sebesar ini, tapi mungkin saya kasih segini. Gitu. Dan ya mungkin itu tidak akan menolong teman saya seperti yang kalau misalnya saya bisa lakukan itu. Jadi kita bisa memiliki kesempatan juga untuk menolong orang lain ketika kita memiliki masalah pribadi bersama dengan Tuhan. Thank you. Betul. Nah ini ya benar ya, yang benar banget juga yang dibilang sama Ko Kevin ya sebelumnya. Nah ini bagaimana Tuhan tuh bisa mengizinkan kita, dan secara mungkin menurut kita seperti membiarkan kita untuk memilih gitu mana yang terbaik buat kita. Karena dia juga seperti yang Alkitab katakan, dia tidak mau membuat kita menjadi seperti robot ya. Nah ini mungkin sharing pengalaman waktu mau masuk ke uni. Nah mission. Waktu masuk mission itu sebenarnya saya dapat 1 kali panggilan. Nah panggilan pertama itu saya tolak gitu, karena saya berpikir jiwa saya yang bukan melayani gitu. Saya bukan tipikal orang yang bisa melayani. Nah tiba-tiba telepon kedua masuk setelah tahun kemudian. Nah di situ saya juga masih berkeras hati kayak udahlah, saya nyaman dengan dunia saya gitu. Sampai akhirnya terakhir itu saya dipanggil lagi. Nah di situ saya berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan ini sudah 3 kali loh dipanggil. Ini apa maksud Tuhan atau bukan gitu? Karena memang secara pribadi saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, kayaknya saya nggak mau deh bekerja di pelayanan Tuhan gitu. Saya mending membantu dari luar aja gitu ya, membantu dari luar aja. Tapi at some point, dan baru setelah 3-4 tahun saya baru mengerti, oh ternyata ini maksud Tuhan gitu. Ternyata mungkin saya sebagai seorang manusia itu masih belum jelas gitu melihat apa sih sebenarnya maksud Tuhan itu secara bulat. Tapi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di pelajaran kita sekarang ini ya, menyerahkan diri kepada Tuhan itu lebih membuat kita dapat melihat dengan jelas rencana Tuhan dibanding dengan kita menahan atau berkeras gitu. Sometimes kalau kita let it go itu lebih tidak sakit kan dibandingkan kita menahan gitu kan, menahan diri kita. Nah itu menjadi suatu pelajaran yang penting juga buat saya, bagaimana Tuhan itu mengajarkan, terlebih ya mengandalkan Tuhan di mesbah pagi masing-masing kita ya. Bagaimana kita sebelum memulai hari kita membangun habit yang baik untuk mengutamakan Tuhan gitu, supaya Tuhan tuh bisa ya kita sudah terbuka ya, Tuhan akan menunjukkan ini loh jalannya, ini loh begini-begini dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi betul sekali ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin dituntun dan dibimbing untuk membuat keputusan dan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup kita. Memang sekarang jawaban doa itu tidak lagi kita dengar suara langsung dari langit seperti zaman Perjanjian Lama, tapi melalui hal-hal yang kita alami, pengalaman itu, bahkan dorongan hati yang dituntun oleh Roh Kudus itu sedang mengajar kita untuk membuat keputusan pilihan yang terbaik. Dan jangan lupa, barangkali juga terkadang Tuhan menggunakan orang-orang yang baik di sekitar kita menjadi sarana untuk Tuhan menjawab doa kita. Jadi teman-teman orang muda, barangkali ada orang tua, pendeta, guru, sahabat-sahabat baik di sekitar kita yang Tuhan sedang pakai memberikan jawaban doa di dalam kebingungan yang kita sedang hadapi. Jadi jangan juga abaikan nasihat mereka. Dengar juga nasihat orang tua kita, bahkan mungkin ketika mau memilih jurusan, memilih pekerjaan, apalagi memilih calon teman hidup ya. Buka mata baik-baik, dengar baik-baik apa yang orang tua katakan, karena orang tua juga sedang Tuhan pakai untuk melakukan maksudnya untuk kita. Nah, yang berikut yang saya mau katakan, ada sebutan mengatakan begini. Aktivitas rohani seseorang itu harus dapat merubah karakter orang itu. Karena kalau tidak, aktivitas rohani itu hanya sekedar rutinitas dan formalitas. Jadi ketika kita berdoa, membaca firman, melakukan aktivitas rohani, beribadah dan lain sebagainya, itu harus dapat merubah kita. Karena kalau kita tidak berubah, berarti kita sama dengan cerita di Alkitab, orang-orang Farisi yang rajin beribadah tapi hidupnya tidak mengasihi, hidupnya tidak berlaku adil dan lain sebagainya. Jadi biarlah doa, firman, aktivitas rohani kita membuat kita bertumbuh di dalam pengalaman dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat di Markus 1 itu juga bagaimana Yesus memilih murid-muridnya ya.
untuk berkolaborasi dalam pelayanan dan penginjilan. Dan dicatat bahwa sebelum memilih murid-murid, Yesus itu juga menghabiskan waktu dengan Bapaknya terlebih dahulu ya di Injil lain tapi. Nah, bagaimana kehidupan mesbah Yesus ini mengajarkan kita sebagai orang muda ini untuk lebih bijak memilih teman pelayanan atau teman komunitas. Mengapa kita perlu mendoakan siapa yang akan kita ajak nih untuk melayani bersama. Mungkin Bro Kevin, Ko Kevin dan Pak Pendeta boleh sharing. Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Kalau dikorelasikan dalam kehidupan sekarang itu, kenapa kita harus saling mendoakan ya, terutama dalam tim pelayanan ya, dalam lingkungan kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita tarik ke pelajaran kita yang sekarang ini, kita sudah mengenalkan Tuhan nih secara pribadi ya. Nah, bisa saja mungkin pasti ya ada orang yang pada saat dalam perjalanan dia untuk melakukan pelayanan, misalkan dia satu tim lah dengan kita ya, pasti dia lemah iman, mengalami lemah iman, entah dari faktor keluarganya lah mungkin, atau mungkin dari teman-temannya, atau mungkin dari diri dia sendiri secara internal ya. Nah, untuk itu kita sebagai yang kuat mungkin ya pada saat itu, ya kita memang harus saling menguatkan, harus saling mendoakan ya. Mungkin dengan pendekatan secara heart to heart ya, kita ngomong sama dia, bro atau sis, kenapa? Mungkin bisa cerita gitu, atau mungkin bisa sharing lah pengalaman, atau ada masalah yang sedang dihadapi. Nah, kalau mungkin dia tidak mau bercerita, ya setidaknya kita bilang kita hadir di situ. Kita sama seperti Tuhan kan, Tuhan juga bilang Tuhan tuh hadir di situ. Walaupun ketika Tuhan menjalankan pelayanan kan nggak semua orang tuh mau gitu ya mendengar ya. Ada yang kabur, ada yang mendengarkan gitu, tapi setidaknya Tuhan hadir di situ. Nah, itu adalah salah satu bukti bagaimana kita bisa saling menguatkan juga sama-sama tim pelayanan, teman-teman kita juga yang ikut melayani. Kurang lebih seperti itu. Tadi juga pendeta sempat menyentuh, katanya kalau misalnya kita dalam pelayanan bersama dengan Tuhan atau dalam kegiatan rohani kita, harusnya karakter kita akan diubahkan kan. Betul. Dan ada pepatah ini saya bilang bahwa burung yang sama terbang bersama-sama. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita ya mau melayani, ya kita akan melayani juga bersama dengan orang-orang yang punya visi yang sama dengan kita, yang memiliki karakteristik yang mungkin karakteristik bisa berbeda-beda ya untuk memberikan warna ya. Tapi setidaknya untuk visi dan misi itu kita bisa dituntun, dan ya kita berdoa supaya Tuhan juga bisa tunjukkan juga. Karena sekarang kan seringkali kalau mau pelayanan tuh biasanya malahan susah gitu untuk nyari orang kan. Jadi kita perlu doakan Tuhan gimana kita bisa dapat orang yang sama-sama satu visi, yang sama-sama semangat untuk melayani, yang bisa saling menguatkan dan saling mendorong lah, saling. Jadi ketika kita sendiri-sendiri itu, dengan kita bersama, apa yang kita bisa lakukan bersama itu jauh lebih daripada kalau kita sendiri-sendiri melakukan hal yang sendiri-sendiri gitu. Jadi mungkin itu kali. Ya, jadi bukan hanya dalam pelayanan ya, saya pikir tadi sudah disinggung banyak. Dalam hidup sehari-hari teman-teman orang muda juga jangan sampai berada di pergaulan yang salah, yang menghancurkan, yang tidak positif dan yang melemahkan. Dan itu Alkitab katakan, apa katanya itu? Kebiasaan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang baik pun kalau dia berada dalam pergaulan yang buruk, maka kebiasaan yang baik itu akan menjadi rusak. Apalagi dalam pelayanan. Jadi sahabat orang muda, pintar-pintar dan bijak-bijak komunitas di mana kita tergabung. Dan Alkitab bilang, jangan kamu duduk di tengah-tengah kumpulan pencemooh. Itu Mazmur 1 bilang. Jadi putuskan hubungan dengan orang yang merusak dan menghancurkan martabat dan juga karakter kita. Bangunlah komunitas positif dalam pelayanan, dalam gereja, dan juga dalam lingkungan sehari-hari yang membuat kita bertumbuh dan menjadi lebih baik. Amin. Puji Tuhan, kita sudah tiba pada akhir diskusi. Sebagai penutup, masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Oke, saya dulu ya. Jadi mari kita belajar dari mesbah Yesus. Orang yang Tuhan walaupun dia menjadi manusia, ia selalu mengawali hidupnya terhubung dengan Tuhan. Ditambah itu jika dia punya agenda khusus, kerinduan khusus, proyek khusus, ia juga menambah doanya itu lebih dari
hal yang biasa. Jadi mari kita sisihkan waktu terbaik kita, teman-teman orang muda. Ambil waktu terhubung dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, kalau dari saya mengutip juga dari kalimat terakhir pendeta ya sebelumnya kita harus mendapatkan diri kita di lingkungan yang baik, betul. Karena lingkungan yang baik akan mengarah ke hal yang baik. Dan yang kedua, saya juga mengutip dari salah satu produsen sepatu terkenal ya di dunia ya. Just do it. Lakuin aja. Jangan mikir, aduh kurang ini, aduh kurang itu. Aduh kalau kita nunggu sampai sempurna, kapan kita akan jalan dan menyampaikan misi pekabaran Yesus ya. Kurang lebih seperti itu. Amin. Dan ini juga pelajaran buat saya. Saya teringat akan kutipan dari seorang pembicara dulu, dikatakan bahwa busyness is not holiness. Jadi kesibukan itu bukanlah kekudusan. Jadi jangan sampai kesibukan kita itu mengambil waktu yang sebenarnya paling penting. Amin. Itu yang saya pribadi juga pelajari. Amin. Pelajaran pekan ini ngingetin kita semua ya sahabat Inverse, walaupun kita semakin kita sibuk, semakin kita perlu untuk berdoa, bergantung pada Tuhan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kak Kevin boleh pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, bagaimana kami sudah mempelajari mesbah yang Tuhan sudah ajarkan zaman dulu sampai sekarang. Kami akan menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kuatkanlah iman kepercayaan kami sehingga kami dapat menghidupkan kasih Kristus hanya kepada-Mu saja Bapa. Kehendak bukan terjadi bukan kehendak kami, karena kami alaskan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bro Kevin dan Ko Kevin, terima kasih serta seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember, to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.